gimana Umi kasusnya seperti Ibu Juarsi itu? Apakah Ibu Juarsi itu berkewajiban juga membayar utang itu? Ya kalau akadnya dari awal itu sudah utang, yang namanya utang tetap wajib bayar. Mau utang ke siapa kek? Misalnya anak utang sama emak, anak tetap wajib bayar ke emak. Atau misalnya emak utang sama anak, tetap juga wajib bayar si emak ke anaknya. Kenapa? Karena dari awal itu namanya akad utang piutang. Nah, kan di dalam Al-Quran Allah juga udah ngingetin kita. Kata Allah, kalau kamu mengadakan akad utang piutang, siapa kek itu yang akad utang piutang? Ila ajalin musamma, syarat pertama itu harus ada ketentuan kapan dibayarnya. Nah, yang kedua syaratnya utang piutang itu faktubu. Zaman sekarang mah zaman now, kalau kata anak zaman sekarang itu faktubu harus ada hitam di atas putih. Tapi ini tega banget ya Umi. Masa utang orang tua juga dibungain sampai segede gitu? Subhanallah. Kalau soal akad utang piutangnya tadi udah Umi jelasin ya. Tapi kalau soal ngebungain, jangankan ke orang tua kita sendiri, ke orang lain aja kita kagak boleh kok. Aisyah, Neng, Aisyah. Ya Umi. Kenapa Umi? Coba lihat di depan kayaknya ada tamu. Oh iya Aisyah, lihat ya Umi. Aisyah? Waalaikumsalam Gilang. Iya, aku minta maaf. Assalamualaikum Aisyah. Mungkin kamu terlalu sombong sama sukses kamu. Sampai-sampai kamu lupa sama adat orang Islam. Kok kamu ngomong gitu sih? Mengucapkan salam dalam Islam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam saja kamu lupa. Apalagi kamu sholat sama puasa. Mana mungkin kamu ingat? Iya, aku minta maaf. Ya udah, kita nggak usah debat. Aku kemarin karena kangen sama kamu. Kok kamu belengos sih? Kamu nggak percaya? Aku kangen banget sama kamu. Memang sih waktu itu aku pergi tanpa kabar, tapi... Aisyah! Apa kabar Umi? Maaf Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Umi, terima kasih. Berhenti dulu, berhenti sini, berhenti. Kenapa berhenti di sini, Bu? Ibu turun sini aja, Lela. Kenapa sih Ibu pengen turun di sini? Ibu tidak bisa duduk lama-lama dekatmu. Perasaan ibu sangat tertekan sekali. Biar semua orang ngirain gue nggak punya perasaan gitu sama Ibu. Ibu mau ke rumah temen ibu. Tuh deket kok rumahnya. Ada urusan sedikit. Ya udah terserah Ibu deh. Tapi ingat ya, Bu, meskipun Ibu sudah menjalani penyidikan polisi, Lela tetap berharap Ibu beri rumah itu sama Lela. Biar nggak ribet, Bu. Ngerti nggak? Ya udah sana. Assalamualaikum. Selama ini aku tidak pernah berurusan dengan hukum. Justru anak hamba sendiri, anak yang aku besarkan dengan air susu sendiri yang menyeret aku ke hukum. Allahu Akbar, ampunkan dosa-dosa anak hamba ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah ya Allah. Begini Umi. Langsung aja. Kamu pengen nikahin Aisyah kan? Iya Umi, saya sama Aisyah pernah dekat. Tapi saya sudah lama pergi jauh Umi. Setelah saya merasa siap, saya berani nemui Aisyah. Tapi bukan itu aja Umi, harus ada penjajakan dulu. Istilah bahasa sekarang, pacaran dulu Umi. Kagak boleh pacaran dalam Islam. Kalau yang diartikan pacaran itu hal-hal yang kagak bener. Tapi kalau yang dimaksudkan kamu pacaran itu sekedar mengenal watak Aisyah dan keluarganya, termasuk Umi, itu nggak masalah. Cuma lebih baiknya pacarannya nanti setelah nikah. Iya Umi, saya setuju. Apalagi langsung menikah. Baguslah kalau begitu. Tapi ingat ada syaratnya. Saya tahu Umi syaratnya. Umi nggak usah khawatir soal Aisyah. Semua biaya Aisyah nanti saya yang tanggung. Apalagi sekarang saya sudah mapan Umi. Itu syarat yang kesekian. Yang lebih utama
menurut Umi yaitu masalah ibadah kamu, terutama masalah sholat. Kalau sholat kamu udah benar, berarti imannya udah benar. Tapi kalau sholatnya belum benar, berarti imannya juga belum sempurna. Belajar aja dulu kamu, nanti baru bisa kembali lagi kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Cuman itu syaratnya. Ringan, tapi berat. Beratnya sih kadang nggak pernah dijalani. Apalagi bacaannya. Bisa aja sih Umi ngasih syaratnya. Allah, Allah. Bu Juju? Bu Juju? Bu! 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 Allah Akbar. Kamu yakin tuntutan itu akan berhasil? Kamu gak yakin? Aku mau yakin banget. Ini kan ada dua opsi. Dan dua-duanya kita pasti jadi pemenang. Opsi yang pertama, tuntutan. Opsi yang kedua, nah ini bagian kamu. Damai. Gimana caranya kamu harus bujuk ibu. Karena kamu udah kenal dia lama. Biar dia ngasih rumah itu ke kamu. Ya kita lihat aja nanti kayak gimana hasil sidang. Bener-bener keterlaluan sih Laila. Udah bawa ibu ke kantor polisi, terus ninggalin ibu di jalan lagi. Keterlaluan ya Lela itu. Kak Lela benar-benar sudah berubah setelah berhasil, Kang. Maaf Pak Satep, saya harus pulang. Saya kemari hanya mau ngasih tahu keadaan Bu Juju. Ya Gilang, makasih ya kamu udah bantuin ibu. Sama-sama. Yang penting Mas Satep buru-buru ke rumah sakit. Karena Bu Juju di sana sendirian. Iya. Soal biaya, kalian semua nggak usah khawatir. Saya sudah bayar biaya semua perawatannya. Alhamdulillah. Maaf sudah merepotkan, Gilang. Nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ningsih, Fatma, sebaiknya kalian duluan ke rumah sakit ya. Kang Atep mau kemana? Aku mau ke rumah Laila. Kalau ke rumah Laila, urusannya pasti ribut deh. Sudah Kak, kita ke rumah sakit aja yuk. Ya bisa aja kan. Tadi siang nggak apa-apa tuh waktu aku turunin di jalan. Nggak apa-apa menurut kamu. Tapi yang jelas sekarang ibu masuk rumah sakit, ibu pingsan, ibu kena stroke ringan. Tega ya kamu? Nurunin ibu kandung sendiri di jalanan? Ya orang dia yang minta sendiri, kok aku yang salah sih? Kamu bisa maksakan ibu diantar sampai rumah? Aduh. Tapi karena kamu nggak punya perasaan, makanya kamu turunin ibu di jalanan. Cukup! Kenapa sih aku terus yang kelihatan salah di sini? Terus Akang, apa kabar? Terus sampai ibu jual semua perhiasan ibu, cuma gara-gara apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan Akang. Udah! Aduh, udah. Gak usah balik-balik fakta. Anak sendiri tega menjerumuskan ibunya ke kantor polisi. Itu siapa? Kamu, Laila. Itu gara-gara Akang masukin sertifikat ke bank. Gak mungkin seperti itu. Aku ngutang ke bank waktu itu untuk menyelamatkan pabrik tahu ibu yang mau bangkrut. Ya udah bangkrut juga kan? Itu soal lain. Apaan sih? Tapi yang jelas sekarang aku tahu. Kamu sudah menjadi orang lain buat ibu, aku dan Fatma. Kang!
Ini pasti sandiwara. Aku nggak boleh terpengaruh. Baru sadar, kenapa ya dari kecil orang tua aku nggak ngajarin beginian. Beda sama prinsip Umi. Orang tua bilang harta, warisan itu lebih penting. Tapi Umi bilang itu nomor yang kesekian. Yang nomor satunya sholat. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, semoga cepat diproses ya, Pak. Iya. Gimana, Ma? Berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, Mas. Bagus kalau gitu. Mudah-mudahan Ibu cepat keluar dari rumah sakit. Jadi sidang nggak ada yang ditunda lagi. Semoga dia nggak lama-lama di situ untuk hindari pengadilan. Ya nggak mungkin lah. Memangnya di rumah sakit itu nggak bayar. Makan aja susah. Awas, hati-hati, Bu. Ma, Ibu sudah kuat kok. Kamu nggak usah khawatir. Bu, kalau Ibu nggak kuat, gimana Ibu menghadapi tuntutan Laila? Kang Atep, jangan ngomongin Laila dulu. Ibu kan baru pulang dari rumah sakit. Ibu harus tahu, karena baru aja aku dapat surat panggilan dari pengadilan untuk Ibu. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan. Ibu akan pergi ke pengadilan. Apa yang dibilang Fatma benar, Bu. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan. Laila Ibu lahirkan. Dan Ibu ketika dengan air susu Ibu. Tapi dia sedih Ibu ngadepin ini. Tapi Ibu justru tidak mau mundur. Ibu akan hadapi semua ini. Kak, keluar! Kak Laila! Duh, ada apa lagi sih kamu ini? Hah? Kak, Ibu udah di pengadilan, kakak malah masih di sini. Di dalam itu ada pengacara saya. Ngapain juga saya masuk? Kakak nggak mau datang karena kakak takut kan sama Ibu. Kakak nggak mau datang karena kakak malu kan? Kakak malu kalau semua orang tahu anak kandungnya sendiri tega ngelaporin ibunya. Tutup mulut kamu, Fatma. Ini bukan masalah malu atau tidak. Ini masalah keadilan. Keadilan macam apa? Aduh, udah ya Fatma ya. Ribut-ributnya nanti siang aja di dalam ya. Jangan di sini, Mas. Dasar durhaka kamu, Kak. Fatma! Oh, dipanggil tuh. Udah sana. Fatma, kamu tidak usah teriak-teriak di depan kakak kamu. Percuma. Kakak kamu sudah memutuskan untuk menantang Ibu. Kalau uang itu jadi raja, kalian akan tahu semua. Mana Ibu? Lagi sholat, Laila. Mau ngapain lagi kamu kesini?
Saya mau ketemu ibu saya sendiri, memang salah. Jangan pernah kamu panggil lagi ibu sebagai ibu kamu. Ya udah, saya mau masuk rumah saya sendiri. Siapa yang berani larang? Sidang belum selesai. Jadi, sebelum itu semua selesai, kamu belum punya hak untuk mengakui rumah ini sebagai rumah kamu. Alah, sebentar lagi pengadilan juga memutuskan kalau rumah ini rumah saya. Saya pasti akan menang. Kamu nggak punya hak. Ah, udah lah, minggir Apa sih sana, kamu? ngapain? Kang. Ibu tahu bagaimana cara menghadapi Laila. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Tunggu Aisyah. Kenapa lagi? Kamu udah belajar sholat yang benar? Sudah Aisyah. Udah hafal ayat-ayat? Kalau belum hafal, terus ngapain kesini? Sekali Umi minta kamu praktekin sholat depan Umi dan kamu gagal, berarti niat kamu untuk nikahin aku juga gagal. Tapi aku kangen Aisyah. Kangen? Kamu harus bedain mana kangen, mana nafsu. Kalau kamu sampai nekat kayak gini namanya nafsu. Makanya kamu belajar agama, sholat yang benar. Biar kamu bisa kontrol nafsu kamu. Assalamualaikum. Aisyah.